Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berhadir ya pada daurah tahsin kita di sesi yang ketiga setelah 2 hari kemarin dari mulai hari Kamis sampai ke hari ini. Insya Allah semua Allah berkahi apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah kita lakukan demi untuk menuntut ilmunya ya. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dapat berkumpul di jannah bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya pada pagi hari ini sahabat Daurah Tahsin semua sudah berhadir insya Allah. Semoga yang lain nanti bisa menyusul. Jangan lupa ya untuk diaktifkan kameranya, lalu mengganti namanya atau username-nya dengan nama singkatannya atau nama panggilan beserta asalnya seperti daurah kemarin ya. Baik, alhamdulillah juga pada pagi hari ini ustazah kita sudah berhadir juga bersama kita yang siap memberikan ilmunya insya Allah ya. Semoga semua sahabat Daurah Tahsin telah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Masya Allah. Bertemu lagi, iya. Sudah aktifkah semuanya? Baik, mungkin kita langsung saja ya karena sudah jam 10 lewat 10. Sepertinya semua juga sudah tidak sabar untuk langsung belajar bersama Ustazah Oki pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Ana akan sampaikan dulu sedikit tentang tata tertib kita pada pagi hari ini ya. Baik. Nah, tata tertib kita pada hari ini yang pertama, kamera harus aktif. Jadi diharapkan karena apa? Karena walaupun kita via online seperti ini, anggap saja bahwasannya kita bersama-sama di dalam satu majelis, duduk bersama, menghadap kepada ustazahnya, kan otomatis kameranya harus aktif supaya apa? Supaya lebih semangat. Tidak ada yang mungkin sambil tidur-tiduran ya. Karena kadang kalau kameranya non aktif, kayak gitu bawaannya jadi males gitu ya. Insya Allah semua kameranya sahabat Daurah Tahsin semua agar diaktifkan karena juga hari ini juga adalah khusus akhwat. Insya Allah tidak ada ikhwan yang bergabung ya pada pagi hari ini. Lalu jangan lupa di-mute-kan mic-nya supaya kondusif ya. Nah, tempat yang kondusif, cari tempat yang belajar yang tidak terlalu ribut sehingga bisa fokus untuk mendengar materi kita pada pagi hari ini. Lalu dicatat materinya karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Apa-apa yang disampaikan nanti mungkin disediakan buku tulisnya, lalu juga pulpen untuk mencatat materi kita. Nah, dan melakukan absen. Jadi nanti di tengah-tengah pembelajaran mungkin akan dibagikan link absennya. Jadi cukup sekali saja absennya ya, sesuai nama panggilannya. Seperti kemarin sama seperti di daurah yang lalu ya. Nah, link absen dikirim via chat Zoom menjelang sesi akhir pemateri. Jadi satu orang peserta cukup 1 kali absen saja, jangan berulang-ulang ya. Nah, selanjutnya akan dapat keuntungan apa? Selain kita dapat materi yang Masya Allah dari Ustazah, nanti kita akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize, yaitu 5 voucher belajar tahsin senilai 3 juta rupiah. Nah, untuk sesi ini kita akan membagikan 1 voucher yang senilai Rp599.000. Jadi pastikan sahabat daurah tahsin semua agar tetap berada dalam Zoom kita sampai sesi akhir. Karena apa? Karena nanti pengumuman door prize mendapatkan voucher belajar tahsin akan diumumkan di akhir pembelajaran atau di akhir materi. Jadi jangan sampai keluar terlebih dahulu, jangan nanti sudah siap, udah siapnya ini keluar aja gitu, enggak ya. Ditunggu sampai benar-benar selesai, siapa tahu rezekinya. Karena apabila nanti namanya muncul, orangnya tidak hadir, tidak berada di Zoom, maka kita akan alihkan kepada yang
lain. Tapi kembali lagi, niatnya belajar bukan untuk mendapatkan door prize ya, tapi niat utamanya adalah mendapatkan ilmu. Insya Allah semua sudah sambil meluruskan niatnya ya. Selanjutnya ada door prize apa lagi? Kita akan membagikan 20 mushaf Utsmani ya. 20 mushaf ini di sesi ini juga akan dibagikan sebanyak 5 mushaf. Insya Allah. Lalu ada juga 10 tumbler. Nah, di sesi ini juga akan dibagikan 2 tumbler untuk sahabat tahsin nanti yang beruntung ya. Lalu juga ada keuntungan apa lagi? Kita akan berhak mendapatkan e-sertifikat. Syaratnya tapi apa? Bagi peserta yang mengikuti daurah minimal 2 sesi dan melakukan absen. Jadi kalau misalnya hadir tapi tidak melakukan absen, berarti tidak bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, apabila misalnya yang lalu juga sudah 2 kali ikut, absen juga 2 kali, ya tidak masalah juga di absen yang kali ini ya, bagi sahabat daurah tahsin semua ya. Jadi nanti harus juga sesuai dengan namanya ya, absennya. Nah, jangan nanti misal protes di akhir, misalnya kenapa saya tidak dapat, seperti itu. Karena mungkin lupa mengabsen, jangan lupa untuk diisi absennya. Nah, selanjutnya door prize apa lagi? Kita akan berkesempatan nih untuk mendapatkan voucher 10% biaya pendidikan program intensif bahasa Arab dan voucher Rp100.000 potongan biaya pendaftaran program I'dad Lughawi. Ini berlaku bagi seluruh sahabat daurah tahsin yang sudah mengikuti daurah kita ya. Jadi seluruhnya berhak mendapatkan voucher dan bisa didaftarkan atau mendaftar sebelum tanggal 17 Maret. Jadi program intensif bahasa Arab ini dia selama 2 bulan pembelajaran ya, yang insya Allah juga bahkan sudah mulai ini ya berjalan. Silahkan mendaftarkan dirinya, nanti dimulai mungkin ba'da Idul Fitri pembelajarannya. Jadi bagi siapapun boleh mendaftar karena belajar bahasa Arabnya mulai dari nol supaya apa fasih dalam percakapan bahasa Arab. Lalu juga untuk program I'dad Lughawi insya Allah bakal dimulai nanti di bulan Agustus atau September. Dia akan diumumkan lebih lanjut. Tapi bagi yang berkeinginan semua peserta tahsin boleh ya untuk mendaftarkan sebelum tanggal 17 Maret untuk mendapatkan potongannya ya. Nah, telah dibuka juga program beasiswa sampai dengan 70% jalur Ma'had Abu Ubaidah. Beasiswa apa itu? Yang pertama ada pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mendapatkan 50% beasiswa senilai nanti. Jadi biaya pendidikannya hanya Rp3.900.000 saja per tahun. Lalu juga ada bekerja sama dengan ekonomi syariah Stebis Al-Ulum terpadu dengan biaya pendidikan per tahun jadi Rp2.500.000. Silahkan juga sahabat daurah tahsin yang ingin mendaftarkan bisa mendapatkan keuntungan beasiswa yang sangat besar ya, Masya Allah ya. Baik, mungkin itu saja untuk tata tertib kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Ana ingatkan untuk sahabat tahsin yang belum membuka kameranya, harap dibuka karena ustazah kita juga sudah berhadir pada pagi hari ini. Lalu mic-nya dimatikan dan agar mengikuti pembelajarannya dengan khusyuk, dengan hikmat ya. Alhamdulillah Ustazah Oki, ahlan wa sahlan, sudah berhadir pada pagi hari ini. Lalu untuk perkenalan sedikit ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang akan mengisi materi kita pada hari ini adalah Ustazah Oki Mutiaratu LCMA. Beliau bertempat tinggal di Kecamatan Binjai Utara ya Ustazah, Masya Allah. Beliau juga merupakan lulusan dari S1 Al-Azhar Kairo Mesir, Masya Allah, dan S2 di UINSU. Nah, Ustazah juga merupakan pengajar tahsin di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu juga founder dari BTQ Al-Hijrah Binjai, lalu pembimbing Majelis Tahsin Al-Quran Masjid Al-Furqan, dan Majelis Tahsin Salsabila Wonosari Stabat. Insya Allah pada pagi hari ini kita betul-betul bisa khidmat dan khusuk untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Semoga bisa kita terapkan nanti ya di kehidupan kita untuk terus belajar ilmu Allah, ilmu agama kita. Baik, mungkin sudah siap semuanya ya. Sudah ya, Ustazah pun sudah siap ya Ustazah. Insya Allah. Baik, mungkin itu saja dari Ana.
Selanjutnya Ana serahkan kepada Ustazah. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بالتحية الإسلام خالدا أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين تتم الصالحات والحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبي ولا نبي بعد أما بعد. رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إنك على ما تشاء قدير. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا في تأويل وجعلنا للمتقين إماما وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah sahabat Quran insyaallah Ma'had Abu Ubaidah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta seisinya, yang telah memberikan kita kesempatan berhadir dalam majelis ilmu, dan tidak dikatakan majelis yang paling terbaik di muka bumi selain daripada majelis yang dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran, dipelajari, yang kemudian mendatangkan bagi kita semua insya Allah dengan niat yang sudah kita pasang lurus, bagaimana tadi saudari moderator jazakillah khairan telah memberikan semangat untuk kita semua meluruskan niat hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka substansinya insyaallah kita sudah gapai, insyaallah manfaat yang kemudian kita bisa rasakan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena risalahnya lah insyaallah alhamdulillah di hadapan kita saat ini, kita sebagai umat terakhir, umatnya baginda Rasulullah, yang diberikan privilege ataupun keistimewaan khusus untuk dapat berinteraksi ya dengan yang namanya mukjizat penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartilan. Allah berfirman di dalam ayatnya, yakni dengan sebuah perintah agar setiap orang-orang yang sudah mengimani Allah sebagai Tuhan dan juga nabinya sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya, maka ada kewajiban buat untuk mereka membaca Al-Quran. Ya, maka perintahnya dikatakan Allah warattilil Qur'ana tartilan. Maka bacalah yang diperintahkan Allah untuk membaca, yakni Al-Quran. Jelas tertulis Al-Quran, bukan yang lain. Ya, jadi jika ada orang yang lebih banyak membaca, mengkonsumsi hal-hal yang lebih banyak daripada Al-Quran, mungkin mulai hari ini, sampai saat ini insya Allah kita berikan khusus waktu ataupun khusus kemampuan kita sebatas apa yang kita bisa, tetap menjaga interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena ini perintah membaca yang langsung datang daripada Allah SWT. Apa yang dibaca? Sekali lagi Al-Quran Al-Karim. Bagaimana caranya? Tartilan. Maka kemudian dikasih oleh Allah SWT jalan petunjuk, yakni dengan cara tartilan. Lalu berkembanglah makna tartil yang masing-masing ulama kemudian dengan pendapatnya, ya, yakni memaknai makna tartilan adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, sebaik-baik bacaan adalah yang dibaca secara perlahan-lahan, ya, tidak terburu-buru, apalagi sampai merasa khawatir, ya, ataupun merasa berat. Ya. Jadi bacanya perlahan-lahan, yang ringan itu yang lebih baik. Lalu kemudian
makna tartil juga tidak akan terlepas daripada bacaan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam pembahasan dalam ilmu tajwid itu sendiri. Baik, para akhwat ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qur'an kita pada pagi hari ini. Adapun pertemuan kita insyaallah spesifik dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas satu bab yang sama pentingnya ya, ketika seseorang ingin membaca Al-Qur'an atau dikatakan bahwa sebenarnya kemampuan saya membaca Al-Qur'an ini sudah sebatas sampai sejauh mana gitu. Apabila bab ini belum pernah dipelajari atau belum pernah mendapat kita informasinya, mungkin bisa jadi di antara kita yang hadir pada hari ini, oh saya mungkin di sini yang masih belum menguasai seperti itu kira-kira ya. Baik, apa itu? Yakni pembahasan mengenai hamzah wasat wal hamzah qata'. Oke, kita akan bagikan share screen untuk sahabat semua ya. Baik. Baiklah, mungkin di sini saya sudah juga meyakini dari peserta kita yang sementara berjumlah sekitar 112 orang ya, saya yakin sekali. Dan di antara kita di sini sudah pernah ada yang mengetahui apa itu hamzah wasal dan juga apa itu hamzah qata'. Namun ada sebahagian kita mungkin yang masih baru saja mendengar. Ternyata hamzah itu ada beberapa namanya, tidak hanya satu gitu ya. Baik. Saya kira khair. Baik, pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan bab waqf wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Bagaimana seseorang ketika membaca Al-Qur'an ya ingin membaca dari mushaf yang kalau kita katakan yang tersebar saat ini, karena kita orang Indonesia, berarti mushaf kita adalah mushaf yang banyak dicetak daripada Indonesia. Nah, apa perbedaannya? Kenapa kita harus membahas bab hamzah wasal wal qata'? Karena di dalam penulisan rasam kita Indonesia khususnya, untuk penulisan hamzah, maka itu ditulis dengan langsung diberikan harakat. Jika itu berada di awal kata. Misalnya, kita mau membaca satu kata ya, alhamdu. Maka kalau dicek di Al-Quran kita masing-masing, pastikan dekat kita saat ini, Umar, atau sahabat sekalian, ya kalau bisa ada 2 mushaf supaya nanti bisa melihat perbedaannya. Yang pertama mushaf cetakan yang dari Indonesia, yakni yang kedua yang dari Timur Tengah ya, atau mushaf Madinah. Lalu kemudian kaitannya dengan waqaf wal ibtida ya, bagaimana seseorang kemudian nanti bisa memulai apabila ada satu kata yang diawali dengan hamzah wasal. Tentunya membutuhkan harakat agar kata tersebut dapat diucapkan dengan benar gitu ya. Maka ketentuan ini dibahas dalam satu bab yakni hamzah wasal wal qata'. Nah, bagaimana cara memulai? Apakah kita memulai misalnya kata ftah, misalnya ditulis ada ftah begitu ya. Baik. Kalau di slide kita di sini kita ada satu judul, tapi saya mau skip dulu karena ini judul yang ringan. Kita ambil dulu kepada yang hamzahnya ya. Oke. Baik. Ya, jadi bagaimana kita memulai dengan hamzah wasal? Apakah fathah, kasrah, atau dhammah gitu ya? Fathah dimulai dengan apa misalnya? Ya, awalan jika kita lihat ini, jika dia termasuk di awal, alhamdu misalnya, maka di Al-Quran kita Indonesia itu sudah langsung ada harakat fathahnya gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari pertengahan, maka tidak akan kita jumpai harakat pada hamzah wasal. Maka dari itu pembahasan ini wajib untuk kita bahas, sangat penting sekali agar terhindar dari kesalahan. Ya. Kemudian apa yang harus dibaca ya untuk memulai dari hamzah wasal? Kalau kita baca fathah, bagaimana ketentuannya? Kasroh bagaimana dan dhammah bagaimana? Ya. Maka sebelum itu kita awali dengan pembahasan apa itu ta'rifnya itu, ta'rif hamzah itu sendiri ya. Pada dasarnya hamzah itu adalah huruf asli dari huruf hijaiyah yang berjumlah 28 secara lafaz dan 29 secara penulisan. Ya. Jadi hamzah
yang keluar dari bagian pangkal tenggorokan. Ya, pangkal yang mana? Yang paling bawah ya, A gitu ya, hamzah. Nah, itu semua sumber dari bunyi hamzah. Maka spesifik di sini hamzah yang kita lihat bukan dari segi makhraj, tapi memang dari bentuk. Nah, kita harus kenal ternyata hamzah itu ada 3. Hamzah huruf hijaiyah itu sendiri. Yang kedua, hamzah al-wasl, dan yang ketiga adalah hamzah qata'. Ya. Dalam penulisannya akan ada perbedaan. Maka yang pertama dari pengertian hamzah wasl. Kita lihat ya. Pengertian hamzah wasl adalah dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wafi fil Adawat An-Nahwi Al-Arabi dijelaskan bahwa hamzah wasl ialah hamzah yang diucapkan di permulaan kalam dan kemudian gugur di saat wasal. Ya, kalau misalnya bacaan tersebut disambung maka dia akan gugur. Ya, jadi dia berlaku hanya di awal saja. Ya. Lalu kemudian penting juga kita mengingatkan karena terkait dari rasam yang ada di cetakan Timur Tengah, untuk hamzah wasal ini sendiri tidak ada harakatnya, baik fathah, kasrah maupun dhammah. Misalnya coba kita lihat di sini contoh daripada hamzah wasal. Al-kitab. Al-kitab. Ya. Kalau kita lihat di sini al-kitab ya, hamzahnya ini masih alif tegak ya. Nah, sebenarnya di sini kalau kita cek dirasam di sini ada ra'su sad. Nah, cuman kalau di keyboard saya rasa saya kemarin bingung untuk nyari ra'su sad yang mana gitu. Tapi nanti akan kita lihat ya. Kemudian ada kata ihdina. Ihdina alladzina. Ya, itu untuk hamzah wasal. Jadi simpulan hamzah wasal adalah hamzah yang ada pada awal kalam atau awal kata dalam bahasa Arab yang kemudian dengan ketentuan ialah nanti akan kita lihat ya dengan 3 ketentuan harakat. Namun ketika hamzah ini diawali walaupun dengan 1 huruf saja, maka ketentuan yang 3 tadi tidak payahlah kita bahas. Nah, itu kata orang Malaysia ya. Tak susah dibahas lagi karena tidak langsung tak terbaca gitu ya. Ada wujuduhu keadaminya, adanya seperti tidak ada. Oke, yang berikutnya adalah hamzah qata'. Maka perbedaan antara hamzah wasal wal hamzah qata'i. Hamzah qata'i ini di sebelahnya. Oke. Jadi hamzah yang diucapkan di permulaan, baik di permulaan, di tengah ataupun di akhir kalam. Ya, diucapkan saat menyambung atau bacaan di wasal ataupun diberhentikan atau bahasa lainnya adalah waqaf. Jadi bedanya sudah kita bisa lihat dari pengertian ya, sudah langsung ada perbedaan. Kalau tadi hamzah wasal adalah hamzah yang diucapkan hanya di permulaan, gugur apabila dia ada di tengah. Tapi kalau hamzatul qat'i maka hamzah yang diucapkan di mana-mana tempat, baik di awal, di tengah atau di akhir. Sawa'un kana waslan am waqfan, baik dalam kondisi bersambung atau berhenti. Contohnya al-umur, tapi yang kita lihat di sini hamzah yang ini ya, bukan yang di sini. Di sini juga termasuk yang wasal ya, al-umur. Kemudian ini inna, ada huruf, ada isim, ini huruf, yasha, ini adalah fi'il. Oke, untuk yang belum punya basic bahasa Arab, maka kita akan jelaskan bahwa bahasa Arab akan terdiri dari 3 komponen. Ya, pembentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen. Yang pertama disebut adalah isim. Nah, isim sesuatu kalau kita bahasa kita Indonesianya itu adalah seperti kata benda. Walaupun bukan hanya benda saja, nanti bisa jadi nama orang, nama negara ya kan. Nah, yang pertama adalah isim dan dengan ada ciri-ciri tertentu ya. Nah, kalau memang kita pelajari, kalau sudah ada basic bahasa Arab insya Allah sudah ada gambaran isim bahwa sesuatu yang mungkin nantinya ada ciri-ciri tertentu ya untuk mengidentifikasikan ya bahwa sebagai sebuah isim gitu ya. Salah satunya adalah yang diawali dengan alif lam. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Bismillah, Masya Allah, memang bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa ya. Seperti kalau kita bahasa Indonesia, bahasa yang sangat sederhana. Kenapa? Karena bahasa ini tidak memiliki perbedaan ya untuk
kata-kata yang sudah dikerjakan atau yang belum. Tapi tetap ya sebagai orang Indonesia kita tetap ya mencintai bahasa kita, tapi dalam hal ini beda sekali ya, ini beda sesi. Kita ingin memperdalam bahasa Arab karena kebutuhan kita terhadap Al-Quran, Al-Karim, Al-Habib, dan segala macam yang berkaitan mengenai syariat Islamiyah kita tentunya. Yasha fi'il. Nah, dia masuk pada fi'il. Fi'il nanti terbagi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr. Ya, jadi yang yasha di sini kita lihat ada hamzah di akhir, maka hamzah ini disebut qata karena dia jelas. Ya. Lalu yang terakhir ada huruf. Ya, yakni susunan dari beberapa huruf yang memiliki makna tertentu yang nantinya berfungsi sebagai tanda ini ya penghubung dari satu kata kepada kata yang lain. Seperti halnya inna atau anna atau au dan seterusnya dan seterusnya. Maka hamzah yang dipakai adalah hamzah qat'i. Seluruh huruf ya. Kita akan lihat nextnya. Dan ini untuk syakal atau bentuknya. Ya, slide kita berikutnya adalah bentuk daripada hamzah wasal. Nah, hamzatul wasli alif tegak begini ya. Nah, sebenarnya di sini ya selain dia alif yang tegak, di atas di sini disebut tanda silah. Silah itu apa? Maka ada ulama yang menspesifikasi adalah seperti kepala sad. Seperti kepala huruf sad. Maka disebut dengan ra'su sad. Nah, ra'su sad. Mari kita sebutkan bersama-sama ra'su sad. Nah, itu ya. Nanti kalau ada yang lihat di Quran, ya kan sekarang bisa dicek Quran Madinah dengan yang Indonesia, kata alhamdu. Nah, kita lihat di sana. Adakah alif di atas alif itu tanda silah ya yang menunjukkan ra'su daripada ra'su sad ya. Boleh dikata silah, boleh disebut dengan tanda ra'su sad. Nah, jadi kalau ada yang begitu maka itu sudah jelas hamzatul wasli. Kalau Quran cetakan Madinah insyaallah sudah jelas. Yang Indonesia fathah ya, tidak ada bentuk apapun ya, cuma alif seperti ini kemudian ada barisnya. Sedangkan hamzatul qat'i adalah hamzah yang di atasnya ada. Nah, di sini ulama kemudian menyimpulkan seperti kepala ain yang kemudian badannya dibuang, tinggallah kepala yang diletakkan di atas alif. Nah, ini untuk penanda hamzah qat'i. Oke. Bisa juga hamzah qat'i ini terdapat pada atau yang hamzah yang kecil seperti ini tidak hanya pada alif. Bisa jadi dia ada di waw, bisa jadi ada di ya. Nah, itu sama penanda daripada hamzah qat'i. Oke. Baik. Nah, ini secara spesifik karakteristik hamzah dari kedua hamzah tersebut ya. Nah, yang pertama, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini hamzah qata' ya, ditulis dengan yang tadi sudah kita sebutkan ya, seperti kepala ain atau dengan alif yang di atasnya ada kepala ain, waw yang atasnya kepala ain atau hamzah kita sebut ya, atau ya. Jadi dia bisa terletak di 3 huruf tersebut. Lalu sedangkan hamzah wasal ditulis dengan seperti ini ya. Ini beda jenis tulisan, beda bentuknya nih ya. Nah, yang manakala hamzah wasal, kita lihat poin 2 ini ya, supaya dia sama gitu ya. Hamzah wasal ditulis dalam bentuk alif yang tidak boleh diletakkan tanda qata'. Maka ini sudah jelas kalau akhwat ummahat yang melihat tanda seperti ini sudah jelas ini tanda qata'. Ya, baik di atas maupun di bawah huruf alif tersebut. Sebagian orang yang belum masih mula lagi belajar Al-Qur'an, ini biasanya sering diasumsikan sebagai tanda harkat, yakni seperti dhammah. Nah, maka kalau misalnya ketentuannya kadangkala ya memang ini jarang sekali salah. Misalnya ada kata qutul ya kan, ada hamzah wasal, kemudian mau dibaca itu gimana? Tapi di sini sering sekali kita mendengar ya orang-orang yang di awal ataupun misalnya yang belum mengetahui kaidah wasal ini jarang sekali mengalami kesalahan karena ini diasumsikan sebagai dhammah. Ya ternyata dia bukan dhammah, melainkan hamzah wasal yang di atasnya ada tanda silah kan atau ra'sus sad. Hamzah wasal berfungsi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf yang mati. Tanpa adanya hamzah wasal, maka satu kata tidak dapat dibaca dengan jelas. Tadi contohnya misal fatah ya kan, ada fa yang sukun. Jadi kalau bangsa Arab mereka tidak akan pernah ada satu kata yang memang dimulai dari sukun, itu tidak akan mungkin, nggak bisa dibaca gitu ya.
maka ketentuannya ya dikembangkan kemudian ditambahkan ya dengan alif di depan yang kemudian alif ini mempunyai ketentuannya. Dan juga mengakhiri suatu kata dengan fathah. Ya, kecuali itu fi'il, gitu ya. Baik. Coba kita lihat lagi yang berada di awal kalimat agar dapat dibaca. Sudah jelas ini insyaallah fungsi daripada hamzah wasal. Sekali lagi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati atau harfi sakin yang berada di awal kalimat agar dapat dibaca. Nah, ini bentuknya. Kemudian poin ketiga, hamzah wasal dapat dibaca jika tidak didahului oleh kalimat lain. Nah, ini sudah kita dapati dari pengertian tadi daripada hamzah wasal ya. Jadi hanya terdapat di awal saja. Maka jika didahului hamzah wasal tidak dapat dibaca tentunya ya atau langsung tak dibaca. Jadi kalau kita lihat perbedaan karakteristik untuk hamzah qata ya. Kalau hamzah qata dapat dibaca ketika di awal kalimat dan tetap dapat dibaca ketika walaupun didahului oleh kalimat-kalimat yang lain. Walaupun hanya satu huruf yang mendahulunya, tetap bisa dibaca. Contoh, misalnya kita mau baca untuk qata ya. Bismillahirrahmanirrahim alhaakum. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takafur. Ya. Atau misalnya kita ada di tengah-tengah. Inna a'tainakal kautsar. Ya, kalau dilihat inna a'taina di sana ada hamzah qata ya, kemudian di pertengahan juga inna anzalna. Ada lagi di tengah-tengah anzalna, tetap bisa dibaca. Ya, tapi kalau misalnya yang hamzah wasal tidak dapat ya. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Langsung hilang hamzahnya. Ya, surat Al-Qari'ah diawali dengan hamzah qata atau wasal. Wasal ya, hamzah wasal. Baik, kemudian kita lanjutkan. Harakat yang daripada hamzatul wasli, harakatnya adalah harakat yang tidak asli. Jadi kalau Ummahat memeriksa mushaf yang dari Indonesia, ada harakat fathah pada kata alhamdu, itu fathahnya tidak asli. Ya, berarti fathah bohong, bukan juga ya. Pokoknya itu bukan aslinya, karena itu bentukan. Yang kedua, untuk hamzah qad'i berikutnya adalah harakatnya semuanya asli. Jadi kalau ada alif di atasnya tadi kepala ain, kalau di atas maka itu fathah asli. Kalau di bawah kasrah asli. Ya, kalau di depan ya dhammah asli seperti itu. Baik. Hamzah al-wasli. Untuk tempatnya, maka hamzah ini berada pada ini ya, bagian-bagian. Ada yang spesifik membagikan langsung dalam harkat misalnya hamzah wasal, karena memang dalam pembahasan ini sebenarnya memang penjelasan yang paling kompleks atau semakin yang paling banyak itu di hamzah wasal, sedangkan qata karena udah jelas harakatnya jadi tak payah banyak pembahasan gitu ya, tapi yang mesti harus dibahas banyak pada hamzatul wasli. Maka dikatakan hamzah wasal itu bisa berada pada isim tertentu ya. Hamzah wasal bisa berada pada isim tertentu seperti halnya ism, al-ism, al-ibn, ibnatun, imru'un, imra'atun, itsnan, itsnatan. Ya. Jadi itu adalah tempat-tempat di mana hamzah wasal berada. Mungkin kalau misalnya para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghafal matan jazari, yaitu sudah dibahas dalam bait 103 ya. Maka dalam bait tersebut Imam Jazari rahimallahu anhu taala mengatakan wabda bi hamzil wasli min fi'lin bi dhamm in kana thalithun min al-fi'li yudhamm. Mulailah bacaan hamzah dengan mendommahkannya jika itu adalah kata kerja yang huruf ketiganya dibaca dhammah. Kemudian waksirhu halal kasri wal fathi. Dikasrahkan jika halah atau kata kerjanya itu huruf ketiganya berharakat kasrah maupun fathah. Dan kasroh kan hamzah wasal pada kata benda yang tidak dimasuki al-ka'ab. Lalu disebutkan kembali wa fi binin ma'abnati imri'in wathnain wa imra'atin wasmin ma'atnatain. Dan inilah yang tadi kita haitkan dulu yang pertama ya sebagai isim yang terdapat di dalamnya hamzah wasal ya. Jadi isim ini kalau bisa akhwat semuanya diingat ya lebih baik. Jika ingin mengingat ini maka insyaallah lebih baik. Karena ketentuannya ini nanti
Ya, kita lihat. Jika kalimat tersebut tidak didahului oleh kalimat yang lain, maka hamzahnya berbunyi kasrah. Yang kedua, satu jenis huruf atau yang disebut mohon maaf, yang disebut dengan hamzah apa tadi? Ya, satu jenis huruf yang dimulai dengan al-ta'rif, ya kan? Al-ta'rif untuk hamzah wasal. Maka semua kata yang diawali dengan al-ta'rif, ya, maka dia termasuk daripada hamzah wasal. Ya, al-kitab misalnya, atau al-huda, al-baqarah, semua nama surah gitu ya pakai al, maka dia termasuk hamzah wasal. Ya. Kalau dispesifik ditarik lagi ke dalam bahasa Arab kaidahnya dia maka termasuk juga dalam kelompok isim gitu ya. Cuman ini karena ada al-ta'rifnya, maka dispesifik lagi. Untuk harakat hamzah wasal, jika kalimat tersebut tidak didahului oleh kalimat lain, maka hamzah wasal berbunyi fathah. Al-kitabu. Al-kitabu. Ya. Oke. Kita lihat hamzatul wasli. Nah, tadi ada isim, kemudian ada masuk dalam huruf di al-ta'rif, kemudian yang ketiga ini adalah setiap fi'il berikut. Yang masuk kepada fi'il amr sulasi. Ya, perlu kita kabarkan bahwa para akhwat ummahat sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masih belum ada basic bahasa Arab, maka ini saatnya mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ini ada sedikit semangat yang timbul dalam hati kita untuk mendalami bahasa Arab, ya. Karena ini sudah termasuk rangkaian daripada amsilah tasrifiyah, ya, amsilah tasrifiyah yang kita mendalami bahasa Arab itu secara akar kata. Nah, maka di sini apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Maka fi'il amar sekali lagi kata kerja bentuk perintah dalam bahasa Arab. Tadi kan kita sudah sebutkan 3 komponen ya pembentuk bahasa Arab. Yakni pertama adalah isim, kedua fi'il, yang ketiga adalah harf. Maka yang kedua ini ya fi'il. Fi'il terbagi 3 cabang lagi, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr. Maka hamzah wasal masuk ke dalam fi'il amar. Ya. Sudah sampai di situ. Fi'il amr artinya kata perintah. Ya, yang mana terdiri dari sulasi atau terdiri dari 3 huruf asli. Ya, tapi bentuknya adalah bentuknya menjadi dari fi'il amr yang diambil ya. Nah, sulasinya mana? Dari kata jalasa. Maka ketika fi'il amr itu ditambahi dengan hamzah di sini menjadi jelis, ya kan? Jelis. Bisa kita bacanya langsung nanti menjadi ijlis. Nah, ini juga hamzah wasal. Atau dalam khumasi. Ya, khumasi ijtama'a yajtami'u. Fi'il amrnya ijtami'. Ya. Kemudian ada juga yang disudasi yang dimulai dari 6. Ya. 6 huruf pembentuk kata kerja ini ya. Dan diambil dari fi'il amarnya juga istaghfara yastaghfiru istaghfir. Baik, kita ikuti saja dulu Uma penjelasan ini. Mudah-mudahan yang sudah belajar Arabi insya Allah ada gambaran. Yang belum kita ikuti saja ya, bersabar. Insya Allah ada titik terang insya Allah ya. Nah, kalau kita mau mendalaminya, kita belajar bahasa Arab itu sangat bagus sekali sebagai penunjang pemahaman kita terhadap pembahasan hamzah wasal ini ya. Kemudian fi'il madhi. Yang kedua, fi'il madhi khumasi. Ijtama'a, ya. Kalau tadi kan ijtami', ini fi'il amarnya ya. Ijtama'a yajtami'u. Ini fi'il madhinya. Fi'il madhi artinya kata bentuk lampau yang sudah dilaksanakan ya atau dilakukan. Ijtama'a artinya berkumpul. Sudasinya istighfar istaghfiru. Meminta ampun kepada Allah, maka ini disebut sudasi. Fi'il madhi sudasi. Istighfara istaghfiru. Maka yang di sini menjadi concern kita dari apa yang telah kita sampaikan tadi, dari fi'il amr dan madhi, sulasi, khumasi, sudasi, ya ini semua menggunakan hamzah yang disebut hamzahnya hamzah wasli. Ini wajib diingat. Ya. Supaya tidak tersalah. Nanti akan ada ketentuannya ya, kita lihat nanti. Lalu setelahnya adalah masdar. Ya, tadi sudah ada fi'il, kemudian ada fi'il amr, madhi, sekarang ada masdar ini ya. Apalagi itu masdar ya kan? Nah, jadi bentukan kata ya dalam bahasa Arab itu biasanya memang terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Misalnya kita mau kata duduk ya. Duduk itu jalasa yajlisu jalsan, ya kan? Atau fatha yaftahu fathan. Maka fathan sebagai masdar.
spesifiknya sebagai noun atau kata benda yang bisa dibentuk dalam akar kata dari kata kerja itu sendiri gitu ya. Maka masdar di sini diambil dari masdar fiil-fiil yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, di antaranya adalah fiil yakni khumasi. Dari fiil khumasi ijtama'a yajtami'u maka ijtima'an. Dari kata berkumpul ijtama'a berkumpul ya. Kemudian masdarnya menjadi perkumpulan ijtima'un. Nah, seperti itu khumasi. Sudasi istaghfara yastaghfiru. Ya, kalau kita dihitungkan kalau memang mau dilihat sudasi itu 6 ya, khumasi yang 5. Jadi yang 6 ini 1 2 3 4 5 6. Jadi timbangannya nanti ada ini masing-masing. Kalau kita pernah belajar atau siapapun yang pernah mengajarkan kaidah bahasa Arab, maka tidak akan lepas dari yang namanya tasrif gitu ya. Nah, maka untuk sudasi, khumasi, sulasi itu kita punya apa namanya buku yang fenomenal sekali. Nah, bagi Umi-umi yang tidak pernah belajar bahasa Arab, ini buku fenomenal Al-Amthilatut Tasrifiyah karangan dari Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Ini ya, supaya nanti Umi bisa oh yang ini yang kemarin dikata ustazah ini. Nah, kalau tidak bisa juga ambil guru, jangan belajar sendiri. Kalau sendiri pun tidak dapat juga gambarannya gitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bagaimana bentuk fi'il-fi'il dengan segala timbangannya, baik dengan sulasi, rubai, khumasi, sudasi dan sebagainya ya. Nah, kita balik dulu kepada yang masdar yang tadi. Ijtama'a yajtami'u ijtima'un. Ya, maka ijtima' ini hamzanya adalah hamzah wasal. Sudasi istighfarun. Ya, masdar daripada istighfara yastaghfiru. Ya, istighfara saya meminta ampun. Istighfar itu adalah apa namanya? Kata yang sering kita sebut kalau misalnya ada yang sedang ini ya, lepas kontrol kita kata istighfar, istighfar. Sebutkan kata ampunan kepada Allah seperti itu ya. Baik. Kemudian di bawahnya juga terdapat fi'il-fi'il khusus yang tidak banyak ya di dalam Al-Qur'an. Dia berbentuk ya seperti ini. Imshu, ibnu, iqdu, itu, imbu. Ya, imbu atau itu nih. Itu ya. Itu nih. Satu lagi ada imbu. Nah, yang mana ini juga disebut sebagai fi'il atau kata kerja yang diawali dengan hamzah wasl. Ya. Nah, ini ketentuannya nanti akan kita lihat ketentuan hamzah wasl. Tadi kan kita belum bicara tentang ketentuan fathah, kasrah ataupun dhammahnya, masih mendeteksi tempat-tempatnya dulu ya. Maka poin 3 dan 4 untuk harakat hamzah wasl ya, jika kalimat-kalimat tersebut tidak didahului oleh kalimat yang lain maka hamzah wasl berbunyi kasrah. Nah, jadi tadi yang kita baca semua ijlis, ijtami', istaghfir, ini i semua. Ini bahkan yang ini juga i juga. Imshu, ibnu, iqbu ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, sedangkan hamzah qat'i, ya, selesai tadi untuk hamzah wasal. Hamzah qat'i berada pada semua isim yang berawalan hamzah, kecuali 7 buah isim yang berawalan hamzah wasal yang tadi sudah kita sebut. Oke, siapa yang masih ingat dapat door prize ini ya? Masya Allah. Ada apa? Yang 7 tadi ya. Coba nanti di scroll ulang atau sudah ditulis, tinggal lihat catatannya ya kan. Baik, yang telah dibahas pada hamzah wasal. Contoh isim yang berawalan hamzah qata'. Ya, isim yang berawalan hamzah qata'. Baik. Apa kira-kira? Istabraqa, yastabriqu. Nah, di sini isimnya tidak tertera ya. Oke. Atau misalnya pada yang lain nanti akan kita lihat ada tabelnya, insyaallah ya. Jangan khawatir, insyaallah akan kita lanjut. Nah, yang kedua adalah semua huruf yang berawalan hamzah. Semua huruf yang berawalan hamzah kecuali huruf al yang biasa masuk pada sebuah isim. Ya, seperti halnya ila, an, inna, au dan sebagainya. Ini yang masuk ke dalam hamzah qata'. Jadi hamzah qata' jelas sekali ditulis hamzahnya ya, kalau di bawah i, kalau di atas a gitu ya. Yang ketiga adalah semua fi'il yang berawalan hamzah kecuali fi'il-fi'il yang pernah dibahas pada hamzah wasal. Ya, semua fi'il kecuali yang pernah dibahas tadi yang tentang fi'il amr dan fi'il madhi, khumasi ya, apa namanya sulasi, khumasi, sudasi ya. Selain daripada yang itu dia masuk semua pada hamzah qata'. Contohnya akhraja ya, akhrij. Akhraja ini hamzahnya adalah hamzah qata'. Oke. Nah, yang terakhir semua masdar yang berawalan hamzah yang berasal dari fi'il rubai.
yang berasal dari fiil rubai. Maka hamzah tersebut adalah hamzah qata'. Ini spesifik kalau kita ingin mengkaji tempat-tempatnya hamzah qata' dan wasal ya. Tapi kalau segi harakatnya, cara bacanya akan kita ambil setelah ini ya. Nah, contoh masdar yang berawal dari hamzah qata' ikhrajun, dari akhraja yukhriju, ikhrajun atau ikhrajan. Ikhrajun ini masdar. Maka hamzahnya di sini juga menggunakan qata'. Nah, ya. Masih seperti oke. Dan itulah perbedaan atau tempat-tempat yang ada di kedua hamzah, baik hamzah wasal maupun hamzah qata'. Maka secara sketsanya atau secara bagannya seperti ini ya, bisa kita lihat bahwa hamzah itu terbagi spesifik menjadi dua ya, selain daripada hamzah yang kita sebut tadi sebagai huruf hijaiyah asli, maka hamzah di sini secara spesifik dibagi dua, qat'i wal wasli. Qat'i wal wasli. Maka qat'i tidak ada lagi pembahasan cabangan di bawah karena tidak ada masalah ya. Semua harakatnya jelas. Yang menjadi masalah itu adalah pada wasal. Nah, dibaca fathah kah atau kasrah atau dhammah, macam mana caranya gitu kan? Atau tidak dibaca sama sekali. Oke, kita next. Sini kita akan perlihatkan tabel. Baik. Untuk hamzah wasal ya, hamzah wasli. Kita lihat di sini ya, hamzah wasal yang disisipi alif lam. Dia masuk dalam ketentuan isim ya. Maka alif lam di sini kita lihat yang merah-merah ya. Di sini ada hamzah ra susad ya, hamzah wasal dengan ra susad yang kalau posisinya di awal maka dia dibaca a. Sekali lagi, hamzah wasal ini dibaca a. Al-uqad. Al-uqad. Ya. Dan ini masuk semua dalam kelompok alif lam qamariyah. Karena kalau al-ta'rif itu memang bagiannya dua ya. Ada alif lam qamariyah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah al-uqad. Kalau dia berada di tengah, maka misalnya ada fi aja di depannya, tidak lagi dibaca, langsung saja fil uqad. Al-uqad kalau diawali menjadi fil uqad, bukan fi al-uqad ya. Atau yang kedua, al-hutamah. Ini juga dibaca hamzah. Seluruh ini dibaca hamzah. Al-insan, al-yaqin, al-yatim, al-qari'ah, al-af'idah, al-fil dan sebagainya. Ya. Nah, ini tadi yang kita bahas bahwa bisa jadi bagi mereka yang belum mempelajari tahsin, nah ini kekeliruannya ada di sini. Menggunakan rasa muthmani, cetakan Madinah, Arab ini tidak diberikan harakat, tetapi ini diasumsikan sebagai dhammah. Maka itu jawabannya salah. Nah, ini ketentuan yang pertama. Dibaca secara fathah jika disisipi kata tersebut masuk ke dalam yang diawali alif dan lam. Nah, ini dibaca fathah seluruhnya. Asy-Syafi'i, ad-Duha. Ya. Kemudian at-Tariq, an-Nas, adz-Dzakar, an-Na'im, as-Sama', asy-Syita, ya, dan seterusnya. Jika masuk dalam kelompok yang kedua, alif lam syamsiyah. Ash begitu langsung, bukan ash ya, tapi ash langsung. Ad-Duha, ya, at-Ta. Ini juga fathah seluruhnya. Nah, kemudian kalau diawali menjadi hilang, wasy-Syafi'i, wad-Duha, langsung nattar. Jadi tidak lagi kita berfokus kepada ini. Kadang-kala ada yang masih ragu karena di sini ada dua huruf, sayang kalau untuk dibuang, maka kemudian dibacalah seperti ini, wasy-Syafi'i, wad-Duha, wad-Duha. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Jadi langsung saja kepada posisinya kita lihat kan. Kalau apa tadi? Ketentuan fathahnya pada hamzah wasal hanya berlaku jika dia menjadi pemula dalam kalam, ya, dalam kata permula. Tapi kalau didahului, maka sekali lagi ini gugur ya. Baik huruf apa saja yang mendahulinya menjadi gugur, langsung saja huruf tersebut kepada apa namanya? Seperti ini tadi wasyafa'i. Ya, jadi jangan dibaca panjang lagi wasyafa'i, tapi wasyafa'i. Kita jumpai pada kalimat misalnya a'udzubillah, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasya. Nah, kadang-kala ada yang membaca minasya karena mungkin tadi menganggap bahwa dua huruf ini masih ada ya, ternyata tidak. Minasya, langsung ambil tasydid huruf yang musyaddadah ya, supaya apa namanya? Baca sifatnya tadi menjadi sempurna, haknya huruf tadi seperti sempurna ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau yang pertama tadi hamzah wasal dibaca secara fathah. Nah,
Maka sesuai dengan apa yang dinukilkan dari Imam Ibnu Jazari yang tadi ya. Wabda bihamzil wasli apa namanya? Min fi'lin bidham in kana thalisun min al-fi'li yudham waksirhu halal kasri wal fathi. Ini masuk ke dalam pembahasan yang tadi disebut bahwa maka berilah harakat ya kasrah apabila hamzah wasal ini betul-betul dengan konsen, kalau enggak konsen nanti kemana-mana ya. Hamzah wasal masuk ke dalam kata kerja. Oke, kita sudah move on dari yang al-uqad yang tadi ya. Al-uqad itu adalah kata benda atau isim yang didahului dengan alif lam. Alif lam itu terbagi dua, qamariyah syamsiyah, yang diawali seluruhnya dengan fathah. Maka ini kita sudah tidak lagi dengan harakat yang fathah ya. Sesuai dengan tadi dinukilkan oleh Imam Ibnu Jazari. Maka kalau kita lihat irghab, sahabat Quran sekalian ya, ini irghab, unsab, betalah, ittasaqa, ba'atha, qatahama, nggak bisa dibaca, susah sekali ya. Nah, maka ketentuannya kita lihat. Huruf ketiga bertanda fathah. Ya, bertanda fathah. Mana ini huruf ketiga? Hamzah, ra, ghain, fathah. Maka ketentuannya dibaca secara kasroh. Nah, tadi perintahnya waksirhu, ya kan? Harus dikasrahkan. Maka ini kita udah bisa baca irghab, ya, insab, ibtalahu, ittasaqa, ya, iqtahama, istaghfir, ya kan? Istaghfir dan sebagainya. Jika dia didahului maka langsung hilang farghab. Bukan fa'irghab lagi. Ya kan ini irghab, yang ini farghab langsung. Yansab fansab. Ibtalah mabtalah. Ya, atau misalnya di sini ya, di contoh ini. Huruf ketiga berharokat kasrah. Ya kan kalau tadi ini kan fathah dan ini kasrah. Maka sama. Ya, dalilnya adalah waksirhu halal kasri wal fathi. Maka dalam kondisi kasrah maupun fathah huruf ketiganya hamzah wasal tetap dibaca secara kasrah. Maka kita bisa baca irji'u, ighfirli, ikhtilafil laili, ittakhidhu wakila. Semua dibaca kasrah. Didahului hilang. Ya, wa qila irji'u misalnya gitu. Rabbi ighfirli. Bukan rabbi ighfirli lagi, ya kan? Wa ikhtilafil laili. Bukan wa ikhtilaf, wa ikhtilafil laili. Jadi butuh apa? Kecepatan suara kita ya untuk menuju ke huruf yang setelah hamzah wasal ini. Ketika dia didahului, tidak boleh diperlambat atau diperpanjang. Misalnya gini, qila ruji'u, tak boleh. Langsung qila ruji'u gitu ya kan? Dan ini adalah kaidah yang kedua daripada hamzah wasal. Ya, spesifik. Yang kedua. Nah, kita lanjut next yang berikutnya. Ini bisa nanti dibaca ya. Oke. Hamzah wasal. Oke. Ini terkurang satu ini ya. Satu lagi, hamzah wasal yang masuk ke dalam fi'il, huruf ketiganya berharokat dhammah. Dan ini apa yang kemudian dinukilkan dari pembahasan matan Jazari tadi ya, dari Imam Ibnu Jazari. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidhamm. Jadi kalau fi'il itu sendiri huruf ketiganya berharakat dhammah, maka dia tetap dibaca dhammah. Dan orang yang mengasumsikan ini dhammah, fa insyaallah tidak akan tersalah juga gitu ya. Tapi kalau sebenarnya diluruskan bahwa karena kaidah huruf ketiga pada fi'il itu dhammah, maka hamzah wasal pun dhammah. Contoh uktub, ketub, tub, nggak bisa baca ya, kafnya itu sukun, tub misalnya. Nah, dibacalah dengan hamzah wasal menjadi uktub. Nah, walaupun tulisannya tetap ditulis dengan hamzah wasal. Oke, kemudian itu tadi. Nah, demikianlah ya untuk 3 ketentuan dengan ketentuan daripada hamzatul wasal. Nah, contoh berikut ini kita lihat para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari tadi kita kan bicaranya hamzah wasal qata. Gimana sih penampakannya gini ya dalam mushaf? Bisa kita lihat dalam potongannya, ya kan? Huruf yang ditampilkan dengan warna biru itulah disebut sebagai hamzah qata. Nah, kira-kira di sini kelihatan biru tidak ya? Saya tunjukkan yang biru itu yang ini, ya, ini hamzah qata, ini hamzah qata,
Ini wa anzal hamzah qata, ini juga hamzah qata, ini ya. Yang biru-biru ini adalah hamzah qata'u, qata'. Sementara itu, huruf yang ditampilkan dengan warna hijau disebut alif. Nah, ini tadi yang kita sebut terbagi 3 ya. Jadi alif penulisannya, kemudian ada hamzah wasal dengan ra susad, dan juga dengan alif yang di atasnya ada kepala ain ya. Maka untuk hijau ini disebut dengan alif. Ini alif, ini sama, ini ada alifnya, ya kan. Kemudian apalagi ma'an ini ada alif dan seterusnya. Sedangkan huruf yang berwarna merah disebut dengan hamzah wasal. Nah, ini ada hamzah wasal ya begini. Ra susudnya jelas, ini juga sama. Dan ini masuk ke dalam bagian apa namanya isim ya. Nah, isim itu kenapa? Karena ciri-cirinya apabila sebuah kata yang didahului dengan alif lam itu biasanya indikasi dia sebagai isim. Ya, komponen pertama dalam pembentuk bahasa Arab ya, isim, ya kan? Ya, kalau ada pertanyaan dia masuk kelompok mana? Isim. Nah, gitu lah. Kemudian kita lanjut di sini minat samarati rizqan lakum pada taj'alullahi andada wa antum ta'lamun. Nah, dengan ini insyaallah sahabat semua sudah bisa spesifikasi atau mendeteksi ya, jenis-jenis daripada hamzah yang kita bahas ya tadi. Sementara itu kalau kita lihat di mushaf Indonesia ya mungkin saja di sini ya dibubuhkan fathah kalau dia berada di awal. Tapi kalau untuk di pertengahan itu tidak juga ada gitu ya. Sehingga kalau kita berhenti nantinya pada wakaf di sini untuk menyambung lagi pastinya ini akan ada pertanyaan misalnya alladzi ja'ala lakum ya kita baca ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama berhenti was sama. Kemudian kita mau nyambung lagi nih ya kan? Ini ada wa tapi ya. Nah, yang enggak ada wa-nya mana nih kira-kira? Kalau was sama berarti kan gugur ya, enggak dibaca ya. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas sama'. Ya kan? Anzala minas sama'. Nah, sekiranya kita mau ini di sini, maka ini dibaca fathah, kasrah atau dhammah gitu. Nah, istilah kita kemudian kembali kepada yang tadi sudah kita jelaskan ya. Maka di sini dibaca secara fathah. As-sama'i. Ya, bisa kita baca ini as-sama. Yang ini alladzi. Ini al-arda. Ini as-sama juga. Kemudian yang as-samarat ini juga a. Ya. Dan gitu. Kalau untuk qat'i kenapa tidak dibahas? Karena memang kita lihat harakatnya jelas di sini. Ya kan? Harakat hamzah qat'i itu memang jelas semua ini a-nya di sini ya. Ini sama'a, binaan. Ini semua harakat asli. Anzala, minas sama'i. Ya kan? Semuanya. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita untuk pembahasan daripada hamzah wasal dan hamzah qat'i. Ya. Jadi kalau ditanya pengertiannya hamzah wasal simpulannya adalah hamzah yang terletak di awal saja dan gugur jika ada di tengah, sedangkan hamzah qat'i ada di awal, di tengah maupun di akhir. Dalam penulisannya hamzah wasal ditulis dengan alif kemudian ra susad atau tanda silah, sedangkan qat'i ditulis dengan alif yang kemudian di atasnya diletakkan kepala ain ya dan berada di alif maupun di waw dan juga ya dalam penulisannya dalam rosam Timur Tengah ya. Jadi kita anjurkan untuk para akhwat sahabat Quran sekalian untuk apa? Menggunakan sebaik-baik rasam itu adalah rasam yang dari cetakan aslinya ya. Kita mau menggunakan rasam mulai saat ini, gunakanlah rasam Utsmani yang dari cetakan Timur Tengah. Supaya apa? Kita bisa memandirikan pemahaman kita. Ya, mudah-mudahan tidak hanya pahala membaca Al-Qur'an, tapi juga kita dapat pahala belajarnya, pahala jihadnya untuk menentukan ini fathah, kasrah maupun dhammah. Umpama kalau kita lagi ujian ya kan, kalau ujian lihat kertas jawaban udah ada jawabannya ini fathah kasrohnya udah bisa baca gitu ya kalau dalam cetakan Indonesia ya kita mau yang tidak ada kosong. Nah, jadi kalau kita mau lihat sukses atau tidaknya ya pemahaman kita terhadap hamzah wasal gunakan rasam yang dari Timur Tengah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut untuk materi yang kedua. Ini moderator kita lanjut ya insyaallah. Sebenarnya pembahasannya sedikit, apalagi kalau udah belajar bahasa Arab, insya Allah sangat mudah untuk memahami. Tapi yang belum insya Allah juga mudah, asalkan diulang-ulang ya.
Ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang, ala bisa karena dibiasakan, gitu ya. Baik, untuk penutup pembahasan kita yang kedua, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni dari bab berikutnya yang tidak kalah penting dalam itmamul harakat, yakni bab penyempurnaan pengucapan harakat. Di mana bahasa Al-Qur'an adalah bahasanya orang Arab, ya. Kenapa ketentuannya begitu? Karena Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah telah turunkan Al-Qur'an ini dalam berbahasa Arab. Yang kadangkala Arab itu sendiri juga memiliki perbedaan dialek ya dari satu kabilah pada kabilah tertentu gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan walaupun tidak banyak gitu. Nah, mungkin dalam gaya berbahasa apalagi kita orang Indonesia yang kalau kita mau ke Arab sana udah harus ini dulu ya, harus menyeberangi samudra dan sebagainya gitu ya, luar biasa gitu. Lisan kita lisan orang Indonesia gini ya. Yang kadangkala kita ingin menyebutkan atau membaca Al-Qur'an ini pastinya akan ada terjadi pergeseran sedikit gitu. Pergeseran dalam artian apa? Pergeseran suara atau bunyi. Nah, bunyi. Kita misalnya orang Indonesia, mungkin dalam tipikal kita mungkin ada yang tidak hanya orang Indonesia ya, mungkin orang yang dari belahan bumi yang lain misalnya. Ketika biasa berbicara dengan seperti ini, halo, apa kabar? Ya, tinggal di mana dan sebagainya, ya kan? Jadi ini adalah kebiasaan kita ketika kita berbicara, kita nyamannya begitu, gitu ya. Ternyata dengan yang seperti itu kita bawa dalam bacaan Al-Qur'an kita. Nah, apa yang terjadi? Kita seperti mendengar kata-kata yang tidak begitu jelas. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya kan? Kita tahu itu alhamdulillah, tapi ini harakatnya kok nggak jelas ya gitu ya kan? Nah, inilah dibahas dalam pembahasan yang kedua kita ini pada itmamul harakat. Bagaimana cara atau standar ya, standar harakat itu dibaca sempurna ya, karena kita ketahui harakat dalam Al-Qur'an itu hanya 4, apa namanya? Fathah, kasrah, dhammah dan juga sukun. Atau misalnya ada yang membaca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan apa menarik begitu apa jauh ya mulut kita ke arah belakang. Nah, ini juga mengakibatkan darinya a mestinya jadi karena apa? Ketarik ke belakang ya. Tabi'iyah ya. Saya punya teman Arab nih kalau wenci wenci. Nah, jadi orang Arab itu memang suka mereng-merengkan harakat gitu ya kan. Dalam muamalah itu is okay. Tapi kalau dalam Quran, nah itu ada ketentuannya. Maka ketentuannya itu ada pada itmam al-harakat. Kita berbicara sedikit secara histori ya untuk bagaimana harakat ini kemudian tersebar gitu ya kan. Harakat ini ada gitu. Yang kita ketahui bahwa pada awal penulisan mushaf pada umumnya para sahabat ya di masa Rasulullah SAW. Kalau kita berada di zaman itu mungkin bisa jadi kita termasuk orang yang tidak ini juga ya, bingung juga. Kenapa? Karena penulisan Al-Qur'an pada saat itu tidaklah seperti saat ini. Kenapa? Karena belum ada ketentuan apa namanya itu? Ketentuan titik, kemudian harkat apalagi ya kan? Hanya satu bentuk saja. Misalnya untuk batasa itu dengan bentukan yang sama. Tapi bismillah masya Allahnya orang-orang terdahulu diberikan Allah kelebihan, tetap mereka mampu membaca itu tanpa salah bismillah masya Allah ya kan tanpa karena memang masih ada petunjuk ya begitu baginda Rasulullah SAW langsung mereka mentalakikan bacaan itu berat ya luar biasa gitu ya kalau nggak talaki pastinya nggak tahu gitu kalau baca mandiri wah ya tuh bilang nggak bisa gitu ya kan nah jadi perkembangan harakat ini dimulai dari masa siapa ya dari saya mengutip sedikit di sini ya ada fase apa namanya penulisan huruf-huruf hijaiyah itu berkembang dari setiap masanya. Maka dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah ya, yang mengutus pada waktu itu Abdul Aswad Ad-Duwaili untuk meletakkan tanda pada setiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Karena kan ini sudah berabad-abad lamanya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi umat terdahulu yang di awal lagi itu memang mereka muda, tapi semakin ke sini maka umat semakin
berkembang, bersebar ke seluruh penjuru dunia, dan itu harus memiliki kode-kode tertentu untuk terhindar dari setiap kesalahan ketika membaca Al-Quran. Maka di awal itu, di awal masanya, yaitu pemerintahan daripada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, menugaskan Abul Aswad Ad-Duwaili meletakkan tanda i'rab ini, dan kemudian dibagi juga, tidak bisa langsung fathah gitu, enggak ya, tapi dibagi lagi kepada 3 fase. Yang fase pertama dijelaskan ya, memberikan harakat bagian awal dulu ya, yakni dengan memberikan titik pada setiap akhir kata. Jadi huruf itu dititikin dulu gitu ya kan. Baru fase kedua dilakukan dengan pemberian titik pada setiap huruf untuk membedakan. Kemudian berkembang lagi, satu huruf dengan titik satu misalnya, huruf yang lain titiknya 2 ya kan. Jadi titik dulu, itu yang pertama. Dan fase ketiga barulah disempurnakan harakatnya. Nah, pada masa setelah masa daripada Abdul Aswad bin Ad-Duwaili menuju kepada masa Khalil, ya, ini adalah Khalil Al-Farahidi, seorang pakar ilmu arud, ya, yang merupakan sastra atau kepakaran sastra Arab ya pada waktu itu ya. Disempurnakanlah pada masanya, ya, rahimallahu anhu taala, maka mushaf ini telah dilengkapi dengan berbagai macam titik, ya kan, berbagai fungsi dan tujuannya. Ada titik tertentu dengan fungsi dan tujuan. Dalam disiplin ilmu Al-Qur'an ini dikenal dengan naqd al-i'rab, ya. Atau mudahnya dikatakan sebagai titik tanda harakat, ya kan? Lalu kemudian titik-titik tersebut diletakkan pada setiap huruf, kemudian kedua jenis titiknya dibedakan penulisannya, sehingga banyaknya tanda titik tersebar pada setiap halaman mushaf Al-Qur'an. Nah, ini kemudian melahirkan problem, ya kan? Kalau kita lihat mushaf Maghribi, ya, Bismillah, Masya Allah. Nah, itu juga masih ada penandaan titik, ya kan? Titik satu di bawah, ya kan, dalam hurufnya, atau titiknya di atas begitu. Dan ini menandakan harakat. Nah, kalau di mushaf kita itu langsung sudah bentuknya harakat gitu kan. Kemudian karena problem ini ya kepada pembaca maupun penulis ya, kemudian bagi pembaca kesalahan pembacaan bukan hal yang tidak mungkin lagi dihindarkan, karena terkadang tidak dapat membedakan satu dengan yang lain. Sedangkan bagi penulis dianggap kerepotan karena harus selalu mengganti warna pada satu kali proses penulisan ini dalam prosesnya ya. Maka evaluasi perubahan dirasa perlu dilakukan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Maka dari itu dari Imam Al-Farmawi yang sebelum daripada Imam Khalil ya, jika tidak mengganti tanda harakat maka dengan memodifikasinya dulu tanda titik huruf gitu ya. Hal ini kemudian menggugah naluri kebahasaan Khalil sebagai pakar bahasa sastra Arab. Baru kemudian dikembangkanlah, disempurnakan ya bahasanya dalam fase ketiga ini oleh Khalil bin Al-Farahidi ya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan yang ada, membuat rumusan baru. Maka untuk fathah yang semula berupa titik di atas huruf diganti dengan alif kecil membentang dari kanan ke kiri, ya kan, alif kecil membentang dari kanan ke kiri, maka dari titik tadi ditarik nyet gitu ya kan, jadilah harokat fathah. Lalu kemudian yang berikutnya untuk dhammah menjadi waw yang juga diletakkan di atas huruf, kasroh dengan ya titik yang terletak di bawah huruf. Dan itulah kira-kira sedikit histori pengembangan daripada harakat. Baru kita kenal bahwa ada harakat seperti itu. Berarti bukan langsung ujuk-ujuk Quran itu langsung begini gitu ya, fathahnya, kasrohnya, dhammahnya gitu. Nah, lalu ketentuan berikutnya adalah ketika kita sudah memahami bahwa ada tanda yang diletakkan, nah sebenarnya penyempurnaan ini juga dikembalikan kepada ya kadar sempurna itu sampai mana misalnya ya. Untuk fathah yang pertama. Kenapa dikatakan fathah? Ya, karena sesungguhnya ketika seseorang membaca satu huruf dengan fathah a gitu ya kan, a, ba, ta, sa, maka dia wajib menurunkan rahangnya ke bagian bawah. Dia harus bergerak. Nah, kita juga banyak mendapati di lapangan seorang yang membaca ketika fathah itu tidak gerak begini. Seperti tadi yang kita jelaskan ya. B, T, S, J, nggak gerak sama sekali, ini nggak tahu kenapa gitu ya kan. Dan ini harus juga seumpama kalau saya katakan ini bab yang sangat bagus karena di dalam penyempurnaan ini ternyata kita ketika kita gerak-gerakan itu kita sedang melakukan sebenarnya senam wajah. Jika kita menyadari hal itu, ya kita gerakkan sedikit, jangan banyak-banyak juga ya kan. Tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar gitu. Jadi pertengahan. Ya. A. Nah, rahangnya digerakkan.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Nah, daripada yang dibaca alhamdulillahi. Nah, ini akan tertutup harakatnya. Maka hakikat daripada harakat fathah ya, itu adalah membuka di sini dia membuka apa tadi namanya? Membuka mulut kita ya, membuka mulut. Mohon maaf tadi slide-nya bukan yang itu tapi yang ini ya, yang sekarang. Oke, membuka mulut kita tidak begitu besar, tidak juga begitu kecil. Ya, kesalahan seseorang ketika membaca huruf fathah. Kita masuk kepada bentuk kesalahan, yaitu memasukkan bunyi fathah kemana kira-kira? Ke bunyi kasroh, gitu ya. Wanamariqu, wanamariqu, ya kan? Tidak lagi wanamariqu. Kenapa? Oh, ternyata setelah kita teliti ada penarikan ya yang dilakukan oleh fam ini ke arah belakang dengan sangat kuat. Wanamariqu. Nah, ini tidak boleh, ya kan? Bukan wanama, bukan me, ya akan berbeda. Di sebagian orang mudah untuk melafazkan, tapi sebagian yang lain ini luar biasa, mesti dengan kesadaran dan melatihnya itu dengan cara apa? Dengan melihat cermin. Ya, cermin ini sangat penting. Karena apa? Wana ma dengan wana me ini akan kita lihat perbedaannya. Nah, ini harus dilihat betul-betul supaya tidak melebar kemana-mana suara a-nya. Kalau kita katakan untuk fathah itu harus menjelaskan bunyi a di akhir, di ujungnya adalah a, bukan e. Ya kan? Wanama, bukan wanami, begitu. Nah, itu harus dihindarkan. Kemudian kesalahan yang kedua dalam membunyikan huruf fathah adalah apa kira-kira? Oke, ada juga yang membaca seperti ini. Ode, ya kan? Atau khotama, khotam untuk huruf qa pada kode, yakni mencampur suara fathah dengan suara dhammah. O, dekat ya. Karena apa? Ternyata di sana sudah terjadi kesalahan yang tidak hanya satu ternyata. Yang pertama, makrosnya udah geser gitu ya kan. Off harusnya dari pangkal lidah karena ikut monyong bibir, udah salah makros. Yang kedua, fathahnya terasa tercampur dengan dhammah. Maka di sini harus kita hati-hati. Maka kalau huruf yang bukan keluar dari makrosnya, misalnya qaf ya, kita kembalikan kepada makros. Yang kedua, sempurnakan harakatnya dengan cara apa? Membuka saja. Kalau itu fathah, membuka saja begini. Sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Kalau bagaimana saja? Ini belum terbuka. Oke. Yang berikutnya adalah tidak membuka lebar. Ya, pada kesalahan fathah tidak membuka lebar seperti tadi, ya kan? Kataba, ya kan? Kataba. Atau seperti mensukunkan, kataba, ya. Karena nggak buka lebar di sini. Ayo misalnya a'udzu. Seperti nggak kedengaran jelas gitu ya A-nya. Ini harus dijelaskan. Wajib sekali lagi untuk seluruh yang membaca Al-Qur'an yang menjumpai huruf hijaiyah itu berharakat fathah wajib membuka ya, membuka karena makna fathah adalah membuka. Nah, seperti mengucapkan huruf alif a, buka ya. Kalau misalnya kita rasa, coba diikuti a. Kalau masih ada yang kata nah ini harus diubah dijelaskan bunyinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana diwajibkan atasnya membuka, maka saat ini kita wajib untuk memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf berharakat dhammah. Baik, harakat dhammah. Ya diambil kalau tadi fathah dari kata fataha membuka, apa yang dibuka? Ini rahang ya, membuka rahang harus berjarak gitu. Kalau yang ini mempertemukan dua bibir, asyafatain. Ya, membuka asyafatain. Memonyongkan dua bibir ketika mengucapkan huruf dhammah, bentuknya seperti mengucapkan huruf waw. Wa. Nah, ini kita harus mengucapkan seperti itu. Ya, kadang-kala ada di peserta yang mungkin saja karena memang Indonesia kita simple aja gitu, nggak mesti yang maju tapi bisa dengar u gitu.
Tapi dalam baca Quran nggak bisa begitu ya kan, karena ada kadar kesempurnaan. Kalau belum dham, makna dham itu kan sendiri mengumpulkan ya apa asyafatain, dua bibir ke arah depan. Kalau belum terkumpul di depan maka belum dianggap sempurna. Ya misalnya beda dengan kadar u. A'udzu billah, a'udzu dengan a'udzu billah. A'udzu, a'udzu. Ini akan ada perbedaan dari segi simaiyahnya atau yang kita dengarkan itu akan ada berbeda. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam membaca harakat dhammah adalah mencampur suara dhammah dengan sedikit suara fathah. Contoh, innakum, innakum. Nah, ini mungkin karena memang tadi yang kita sebut tidak membajukan dengan sempurna. Mesti innakum dibaca innakum. Ya kan? Tercampur harakatnya. Yang kedua, mencampur sedikit suara dhammah dengan sedikit suara kasroh. Cemana ya? Contohnya, kana abaukum. Nah, ukum mestinya. Tetapi dicampur dengan kasroh. Abaukum. Karena enggak sama sekali. Kalau tadi memang majunya udah, tapi enggak terlalu maju. Yang kedua ini sama sekali enggak dimajukan. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanakum. Nah, ini tidak benar ya. Majukan wa ashiratukum. Ya, abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Ya, jadi dham, kumpulkan dua bibir ke arah depan. Ya, seperti huruf waw, kita membaca huruf waw seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ini dia untuk kasrah ya. Nah, itmamul harakatil kasrah. Wajib atasnya menurunkan rahang bagian bawah, ya, menurunkan rahang. Kalau tadi fathah kita membuka rahang. Kalau yang ini menurunkan rahang bawah, ya, sedikit saja. Nah, dalam prakteknya ini juga ada beberapa yang kesulitan, gitu ya kan? Karena biasa menyebutkan dengan begini saja, makanya ihdinas sirat, tanpa tersadar itu tidak begitu jelas ya. Berbeda dengan kalau kita jatuhkan sedikit rahang. Ihdinas atau misalnya iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Nah, jadi turunkan rahang bawah sedikit. Tapi saya kalau melihat ini ya, ada satu waktu itu ya pengalaman juga. Ketika kita kata turunkan rahang, bukan rahang yang turun tapi bibir. Nah, ini muskilah ya, bukan seperti itu. Jadi yang rahang ini yang di bawah. Dikit aja. Ada juga yang bukanya lebar banget ya. Gitu ya. Gitu. Itu juga tidak. Oke, saja. Yang mutawasid, yang pertengahan. Bentuknya seperti mengucapkan huruf ya. Jadi tadi turun rahang sedikit, kemudian tekan bagian tengah lidah. Ya, kalau Indonesia kita biasa ya bisa keluar. Ini itu. Tapi makhraj yang semua kasrah itu ya wajib bagi kita turunkan rahang dengan naikkan sedikit tengah lidah. Akan ada beda. Saya sebutkan 3 kali yang tidak pakai tekanan tengah lidah. Ya, sekarang pakai tekanan tengah lidah. Allah bismillah. Ada perbedaan ya. Iyyaka na'budu. Ya. Beda dengan iyyaka na'budu. Nah, seperti mengucapkan huruf ya. Oke, itu yang ketiga. Adapun yang keempat adalah huruf yang berharakat sukun. Maka ia keluar dari makhraj aslinya tanpa disertai ketentuan sebelumnya. Jadi seperti halnya kalau kita ingin belajar makhraj. Kalau kita mau tahu tempat keluar satu huruf, maka wajib kita beri tanda sukun. Ya, contoh misalnya ba. Langsung. Langsung. Ya kan, pada makhraj ba, 2 syafatin. Atau dal. Ada. Ujung lidah ke pangkal gigi. Ada. Nah, ini untuk semua harakat yang sukun. Atau yang tidak qalqalah misalnya. Bas, misalnya. Atau alta. Atau ash. Semua disukunkan. Maka kalau untuk harakat sukun sempurna adalah cukup mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari asalnya atau dari makhraj aslinya seperti itu. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid ad-Dimashqi yang mana dari
apa yang telah kita sampaikan, maka ada catatan ya, ada simpulan catatan khusus untuk keempat harakat ini ya, terutama harakat fathah, kasrah maupun dhammah. Di mana dhammah hakikatnya adalah waw yang dipendekkan ya. Harakat dhammah adalah waw yang pendek. Kemudian fathah adalah alif yang pendek. Kemudian kasrah adalah ya yang pendek. Untuk itu suara harakat sesuai dengan suara huruf-huruf daripada mad asli. Nah, hanya saja waktunya lebih pendek. Begitu ya. A, I, U. Ya, waktunya lebih pendek. Kalau mad A, I, U, ya kan? Kemudian berikutnya adalah ya dari apa yang disampaikan dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Ayman Suwaid, ya, Syekh Ayman Suwaid Rusdi Suwaid, yakni Paduan Ilmu Tajwid. Dalam kitab tersebut beliau menuliskan dari Syekh Al-Alamah Syekh Ahmad At-Tabi rahimallahu anhu taala, wafat tahun 979 Hijriah, ya, membuat sebuah syair yang diberi judul Al-Mufid fit Tajwid. Setiap huruf, ya ini masuk ke dalam syairnya, setiap huruf yang didomahkan tidak akan sempurna kecuali dengan menggabungkan kedua bibir dengan rapat. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Saja. Nyaman tak nyaman? Kadang-kadang kan ada yang malu ya kita ya, akhwat atau umahat kita nggak biasa ini nya begitu kan, karena kan balik tadi kepada bi'ah, cara kita berbicara bahasa kita sehari-hari, ya nggak mesti yang kayak banget gitu ya. Tapi ini harus maju tidak gitu kan. Barulah disebut sempurna. Kemudian berikutnya adalah huruf yang dikasrohkan, ya, huruf yang dikasrohkan akan sempurna dibaca dengan merendahkan rahang mulut, ya, rahang mulut, merendahkan sedikit. I, sempurna, I. Kalau ada yang praktek saat ini masih belum gerak rahangnya, boleh dicek daripada cermin, dilihat di cermin. Kalau masih I, ini harus berubah. I, agar mendapat kesempurnaan kasrah. Kemudian huruf yang difathahkan akan sempurna dengan membuka mulut, maka pahamilah. Karena ketika huruf-huruf berharakat yang disertai harakat aslinya, yaitu makhraj waw, makhraj alif, dan ya, seperti yang sudah diketahui, jika kau melihat dua bibir qari tidak tertutup, ini dalam syairnya, saat membaca huruf dhammah, yakinlah bahwa ia mengurangi hak huruf yang didhammahkan. Wah, gimana ini ya? Udah perkara pengurangan hak. Ya, ini serius ya kan? Maka itu tadi kita kembalikan. Kita kembalikan kepada ketentuan bagaimana. Padahal seharusnya mengucapkannya secara sempurna. Demikian halnya huruf yang berharakat fathah dan juga kasrah. Masing-masing wajib disempurnakan. Pahamilah, niscaya kau akan benar. Nah, itu yang ditulis oleh Syekh Ahmad At-Tabi, ya, yang wafat 979 Hijriah. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan. Semoga para akhwat, sahabat Quran dan umahat sahabat Quran yang dimuliakan Allah SWT tergabung ya senantiasa dalam majelis terbaik ya, menjadi ahlullah, yakni karena selalu senantiasa gemar untuk menuntut ilmu terkait ilmu yang merupakan kalamullah, mu'jizah al-khalidah sampai akhir zaman. Dan hidup kita insyaallah akan tertuntun dengan sangat jelas juga jika kita berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim. Tidak kita katakan bahwa ketika setelah kita mengatakan, ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku rela Allah Tuhanku, Muhammad utusan Muhammad Rasulullah sebagai penuntun jalanku yang membawa risalah Al-Quran, maka kemudian apa yang kemudian kita lakukan selain menggali ilmu ini seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, ya seperti halnya para akhwat dan ummahat yang hadir pada majelis ini, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala ada manusia yang ingin belajar tapi tidak ada kesempatan. Ada yang punya kesempatan tapi tak punya waktu dan sebagainya. Jadi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan, maka di awal tadi kita mulai dengan tahmid kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan kita kembangkan nantinya dalam sesi berikutnya, yakni tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadzah untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi menjelang siang ini ya Ustadzah. Jadi Masya Allah,
Untuk belajar hamzah saja berarti sudah berhubungan dengan ke bahasa Arab tadi ya. Sedikit bahwasannya kita simpulkan sedikit ya, tadi hamzah ada terbagi dua, ada hamzah wasl, ada hamzah qata. Kadang-kadang kita selama ini taunya baca Quran cetakan yang Indonesia taunya semua alif saja begitu ya. Tidak tahu mana yang hamzah wasl, mana yang hamzah qata. Sekarang seperti yang saran Ustazah, ketika kita sudah tahu, alangkah lebih baiknya semakin belajar dengan mulai menggunakan mushaf yang cetakan Madinah begitu ya. Jadi kita tahu apa tadi fungsinya hamzah wasl tadi sebagai perantara atau penyambung kepada pengucapan huruf mati yang berada di awal kalimat agar dapat dibaca. Lalu juga berhubungan tadi ya dengan bahasa Arab, mungkin yang belum pernah sama sekali belajar jadi agak-agak bingung mungkin apa itu fiil sulasi, fiil rubai, khumasi maupun sudasi begitu ya. Insya Allah setelah ini termotivasi juga untuk belajar bahasa Arab agar semakin memahami ilmu tajwid atau ilmu Al-Quran ya. Kembali mungkin saya ingatkan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang keluar karena pemaparan materinya selesai lalu keluar dari Zoom, tidak ya. Karena ini kita ada sesi tanya jawab, juga ada nanti pengumuman door prize. Dan juga jangan lupa nanti di pendaftaran untuk angkatan 16 juga sudah dibuka. Siapa tahu dengan ini jadi termotivasi nih mau belajar lebih lagi untuk mengenal lagi hamzah seperti apa atau bertalaki langsung dengan para asatidz di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah begitu ya. Lalu juga mau diingatkan bahwasannya di tanggal 17 insya Allah 17 Maret ini kita bakal ada daurah kembali. Jadi insya Allah bakal terus ada daurah ke depannya, yaitu daurah bersama siapa? Yaitu bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC, penulis buku Tajwid Asy-Syafi'i. Jadi pastikan juga sahabat daurah tahsin semua tidak keluar dari grup untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut ya dari Ma'had ya. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ya Ustazah ke sesi tanya jawab ya. Seperti biasa nanti raise hand tapi belum ditunjuk dulu ya. Jadi diturunkan dulu ya raise hand-nya. Nanti dalam hitungan ketiga akan saya pilih siapa yang pertama. Jadi pastikan sinyalnya bagus nih ya. Baik. Mungkin dalam hitungan ketiga ya kembali. Oh belum Bu. Ya. Tunggu ya, sabar ya, bersabar. 1, 2, 3. Masya Allah. Ada Kak Wulan. Dari mana ini? Boleh dihidupkan kameranya. Dan mic-nya juga dihidupkan ya. Boleh, silahkan. Silahkan Kak Wulan. Ini sesi pertanyaan ya? Iya, naam. Oke. Nah. Oh, anak kira tanda jawab. Oh, sesi pertanyaan ada yang nggak ada ya berarti? Ada? Ada? Insya Allah udah jelas. Sudah ya, baik. Kalau begitu langsung ke yang nomor 2 saja ya, Ibu Dwi Isna ini ya. Silahkan, boleh dihidupkan kameranya, perkenalkan dulu terlebih dahulu, asalnya namanya, dan sampaikan langsung pertanyaannya, Bu. Baik. Baik, halo Ibu Dwi. Sudah siap? Jadi harap pastikan ya yang bagi raise hand sudah siap-siap nih mau bertanya ya. Sudah? Halo? Halo Bu? Baik. Mungkin kita ulang saja ya. Jadi kepada sahabat Daurah Tahsin semua yang ingin bertanya, harap persiapkan memang siap untuk bertanya. Sudah open kameranya. Nanti ketika terpilih dan rezekinya sudah bisa langsung bertanya untuk menghemat waktu kita ya.
Afwan, kita ulang lagi mungkin belum rezeki. Kita coba kedua kalinya ini ya, Bu. Sudah, dalam hitungan ketiga kembali ya. 1, 2, 3. Iya, pada Ibu Yatiwati ya. Asalnya dari mana? Oh, maaf sebelumnya Ibu kemarin sudah bertanya di sesi sebelumnya. Sudah Ibu Yatiwati? Sudah. Oh, sudah ya. Kita kasih kesempatan lagi, untuk Kak. yang lain. Boleh ya, Bu? Masya Kita kasih Allah, ya kesempatan udah. yang lain. Mungkin dari langsung saja ya, dari Nurma Medan. Tafadhali. Ukhti Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saja mengenai hamzah wasol pada kata Bismillah. Di situ kan hamzah wasol, makanya hamzahnya tidak dibaca. Namun kenapa Ustazah hamzahnya tidak ditulis? Nah itu saja Ustazah pertanyaan Ana. Sama. Mau langsung dijawab? Ya langsungnya. Baik. Dari ukhti siapa? Nurma ya, dari mana? Dari Medan ya. Ahlan wa sahlan biki. Baik, pertanyaannya adalah pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu karena dibaca secara wasal maka hamzanya tidak ditulis, tidak dibaca seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hamzah wasal dengan lambang silah maksudnya ya, atau ra susat itu tadi tidak tertulis. Mungkin kalau yang dilihat oleh ukhti itu dari cetakan Indonesia. Maka kalau yang Indonesia boleh dicek di Al-Qur'an, coba dilihat ya kan. Maka Allah itu lafaz Allah, lafaz jalalah ya, hanya dibubuhkan alif saja seperti itu, tidak ada apa-apa ya, tidak ada tanda qata, tidak apalagi hamzah wasal. Tapi hakikatnya lafaz Allah itu ditulis secara hamzah wasal. Mestinya kalau cetakan Timur Tengah itu ada penulisan hamzah dengan alamat silah atau tanda silah ya, ataupun ra susat seperti itu ukhti. Jadi dicek dulu itu yang dipakai mushaf yang mana. Oke? Nah, coba lihat mushaf yang mana. Oke. Baik. Gimana ukhti? Coba kita lihat sudah dilihat ada perbedaan atau tidak? Nah, saya punya 2 mushaf. Ini bisa dilihat ya. Yang ini cetakan Timur Tengah, maka lafaz Allah itu ditulis dengan hamzah wasal yang jelas, alif yang ada di atasnya tanda silah ataupun ra susat tadi yang kita maksud. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Baik, mungkin cukup jelas ya kepada Ukhti Nurma untuk pertanyaannya. Jadi bisa dilihat nanti, mungkin ada kawan yang sudah mempunyai mushaf yang cetakan Madinah, boleh dilihat perbedaannya dengan cetakan Indonesia seperti itu. Langsung saja kita masuk ke penanya yang kedua, dalam hitungan ketiga kembali di raise hand-nya boleh. Belum ya, Masya Allah, Aisyah semangat sekali. Dalam hitungan ketiga, baik. Boleh diturunkan terlebih dahulu. Sudah 1, 2, 3. Masya Allah. Ibu Lia Zahara Nasution dari Medan. Ya, silahkan Ibu. Ibu baru pertama ini nanya ya. Ya, silahkan. Pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya di sini ingin bertanya. Dari tadi Ustazah berbicara logatnya itu Arab banget. Kayaknya selalu dibilang logatnya jangan Indonesia. Dari situ bagaimana cara memahami logat Indonesia sama logat Arabnya itu ya Ustazah? Saya memahami di situ. Saya bertanya di situ aja Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah. Baik, waalaikumsalam. Baik, Umi Lia Zahara ya, Medan. Baik. Alhamdulillah, Umi menjelaskan penjelasan saya tentang lahazat ya, ataupun dialek ketika kita sebagai orang non Arabi membaca Al-Quran itu bagaimana baiknya begitu ya. Jadi sebenarnya
hal ini sebelum jauh kita kepada pembahasan harakat sebenarnya ya, tapi itu kembali lagi kepada makhraj sebenarnya. Jadi makhraj yang kita pakai kalau benar-benar kita dudukkan di tempat yang benar, di tempat makhraj yang tepat gitu ya, kemudian dengan penyempurnaan sifat-sifat yang ada, maka satu huruf itu akan terasa berbeda. Karena apa? Karena kita sebutkan bahasa Indonesia kita dengan bahasa Arab itu tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, karena Indonesia kita punya 60% bahasa yang diserap dari bahasa Arab umat. Nah, jadi kalau misalnya bahasa Arab itu punya sin, kita punya s, ya kan? Hanya saja s kita mungkin tidak spesifik bunyinya gitu, Uma, ya kan? Misalnya kita pakainya sinnya gini, sa. Kita mau bilang sasa gitu. Nah, ini bukan endorse ya, Mi ya. Ya. Jadi cuma sasa atau yang lain ya kita misalnya mau sebut apa misalnya nama kita punya n, kita punya m begitu kan. Nah, tetapi memang perubahan itu cuma sedikit saja. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara lisan kita dengan lisan Arab? Kalau tadi yang sudah kita sebutkan ya, perkara makhraj dan sifat itu sudah dipenuhi dalam haknya serta mustahak itu tadi sudah sempurna, fa insyaallah yang akan keluar dari lisan kita adalah lisan yang betul-betul standar fasihnya daripada mereka dari Arab itu sendiri ya, daripada kalam Arabi sendiri. Jadi standarisasi kefasihan adalah keluarnya huruf ya, kemudian disertai dengan sifat dan juga mustahak yang telah ditentukan dalam ilmu tajwid seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang saja. Ya, insyaallah afwan. Misalnya saya mau berikan contoh nih, ya. Misalnya saya akan berikan contoh. Kalau kita akan dengarkan orang yang membaca Al-Qur'an, kira-kira seperti ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang Arab kata ini bukan orang Arab, ini udah tahu mereka ya kan. Kenapa? Karena lamnya ini kok kayak melanting-lanting gitu ya. Atau istilahnya itu bahasanya adalah di ujung-ujung gitu. Nah, sedangkan mereka punya dikit aja perbedaannya. Kita punya lam yang di ujung, kita pelangi lagi-lagi, tapi makhraj itu sedikit saja kita lebarkan, maka pengaruh suara itu juga akan berubah. Jadi bukan lagi, tetapi lagi, pelangi, langi, bukan langi. Nah, gitu kira-kira. Yang mana kadang-kala Indonesia kita juga tercampur dengan suara hidung nih untuk L, misalnya begitu ya. Nah, ini untuk lamnya misalnya, atau misalnya nun, ya, nah, yang punya dengung, kalau kita kan lepas aja nih nanya, nana. Nah, tapi intinya adalah apa? Semua huruf itu dekat daripada huruf kita, walaupun ada huruf-huruf tertentu yang nggak ada di dalam bahasa kita gitu, seperti kho, ain itu nggak ada. Maka kadang-kala orang yang baru belajar tajwid untuk mengeluarkan angin tuh rasa ada sesuatu yang aneh gitu, beda. Kadang-kala nggak sedikit yang tersenyum. Kenapa? Nggak pernah keluar nih dari tenggorokan gitu, untuk ain gitu ya, ain. Untuk mengeluarkan itu agak sulit sekali begitu. Wallahu alam. Ini perbedaan tadi antara dialek orang kita Indonesia dengan Arabi seperti itu. Wallahu alam. Masya Allah, insya Allah cukup jelas ya Ibu Lia. Alhamdulillah. Baik, langsung saja mungkin kita ke penanya terakhir ya, di penanya yang ketiga. Sekali lagi mungkin dalam hitungan ketiga baru raise hand-nya kembali ya. 1, 2, 3. Ya Masya Allah. Ibu Dwi ini sudah siap saat ini? Tadi belum ya? Halo Bu, masih belum juga aktif kameranya ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Maaf, Ustazah tadi belum tahu kalau mikrofonnya belum. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ana ingin bertanya, kalau hamzah di hamzah qat'iyah Ustazah, itu hamzahnya yang dibaca gitu jelas dan nampak gitu jelas. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya di fi'il selasi gitu Ustazah, yang akala gitu. Akala di situ hamzahnya hamzah qat'i, terus bisa kita masukkan ke dhamir anna gitu. Dan di situ hamzahnya ganti jadi kayak ada panjang bendera gitu. Itu dimaksud hamzah apa Ustazah? Jazakallahu khairan ya Ustazah. Afwan, Masya Allah. Rabbana aftah alaiki Dwi itsnain. Amin. Ya. Tayyib. Ketentuan
kita langsung masuk pada ketentuan hamzah qat'i. Di antaranya adalah yang masuk ke dalam fi'il sulasi. Ya, sulasi. Nah, karena kita udah tahsin ya, nggak pakai sulasi. Sulasi. Nah, yang mana sulasi ini adalah dibentuk dari 3 huruf ya, kata dasar bentuk tadi apa yang disampaikan oleh Dwi. Misal kata akala, ya kan? Akala. Nah, itu maknanya apa? Makan, ya kan? Maka akala ini menggunakan hamzah apa? Hamzah qat'i, bukan wasl, ya kan? Tidak hanya sulasi dari fi'il madinya, tapi juga masdarnya juga ikut, wa masdaruhu, yakni aklan atau akhadha ya'khudhu akhdan. Ya, itu dia sama-sama menggunakan hamzah qat'i. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila kemudian ini berubah, karena kan dalam bahasa Arab ini sesuai keadaan, ya kemudian dia berubah lagi. Apabila udah dikerjakan, dia akan berubah. Atau yang sedang dikerjakan, telah dikerjakan dan itu merupakan satu perintah, ini bentuknya walaupun satu dasarnya tadi sulasi 3 huruf ya, misal dari fa'ala atau misal tadi akala, ketika sedang ya kan, kalau akala itu kan sudah ya, kalau yakul itu kan baru mau berlangsung atau untuk yang akan datang atau yang mustakbal gitu, yang akan datang, yang akan dikerjakan. Maka berganti menjadi yakul. Nah, tapi pertanyaannya tadi kembali ya, ini adalah pengembangan bahasanya tadi itu ya. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab luar biasa sekali. Kita punya koneksi khusus yang langsung oh ya begini. Tapi kalau yang memang belum ini agak sedikit sulit ya. Maka sebagaimana nasihat Umar bin Khattab, ta'allam lughah al-arabiyyah fa innahu min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena merupakan bagian dari agama. Maka dalam perkara ini kita masuk bab daripada bab sharh juga ini ya kalau untuk akar kata gini ya. Nah, untuk alif yang dimaksud dengan menggunakan mat seperti itu. Ya, itu dalam penulisan. Padahal walaupun dibaca itu menjadi akul begitu ya. Tadi kan berubah menjadi fi'il madhi. Akala, hamzahnya hamzah qat'i. Akul, ya kan? Akul. Kenapa? Karena awal itu sudah punya hamzah. Kemudian dia bertemu lagi dengan hamzah. Jadi kalau dua hamzah yang bertemu itu sudah ketentuannya badal, tidak lagi dibaca jadi dibuatlah lambangnya seperti mat, menandakan itu dibaca secara mat begitu ya. Kalau dalam istilahnya ada badal, yakni kata Adam dibaca Adam ya, dibaca dengan badal. Kenapa? Bertemu 2 huruf, tidak bisa 2 huruf bertemu yang kemudian dibaca ya seperti itu, tetapi kemudian dikembangkan itu menjadi satu tanda panjang seperti itu. Nah, di dalam penulisan itu dibuat seperti itu, tapi kalau dibaca akul biasa ya, akul gitu. Akul gitu ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Insyaallah sudah cukup jelas ya di Dwi Isnain. Alhamdulillah. Baik, mungkin sekarang Ustazah kita sesinya karena tadi ada yang bertanya ke Ustazah, nih giliran nih Ustazah mungkin yang bertanya kepada para peserta, pada para sahabat Daurah Tahsin mungkin ya, apakah memang betul-betul sudah tadi menyimak dan mencatat materi yang sudah Ustazah berikan. Baik, mungkin pertanyaan dulu yang Ustazah berikan, baru nanti sahabat Daurah semua boleh raise hand-nya ya. Silahkan Ustazah, mungkin pertanyaan pertama. Baik. Oke, alhamdulillah tadi sudah kita kasih kisi-kisi untuk pertanyaan kita tadi ya, yakni silahkan sebutkan ya akhwat dalam hitungan ketiga yang paling cepat, yang responnya paling cepat ya setelah pertanyaan selesai. Isim-isim yang tertentu yang terdapat dalam hamzah wasl ya. Yang tadi ada 7, silahkan. Siapa yang mengingat itu? Silahkan, tanpa langsung lihat buku. Ini Kak Wulan, hidupkan dulu mungkin. Masya Allah. Jangan dilihat bukunya ya. Iya. Sekali lagi yang menjawab juga kalau bisa sudah ready untuk kameranya ya. Baik, mungkin karena belum ke Fatimah saja ya, karena Wulan belum ready nih sepertinya. Silahkan, Ukhti Fatimah, jawabannya. Ya, diamankan supaya jangan ada melihat catatan ya. Tapi insya Allah hafal sudah ini. Baik, silahkan. Jawabannya adalah ibnun, ismun, ibnun, ibnatun, imrun, imraatun, isnan, isnatain. Pertanyaan berikutnya, terima kasih Ukhti Fatimah ya.
Sebentar. Jawabannya sudah benar. Bentar ya. Sudah benar jawabannya. Taib. Ketentuannya tadi ukti membaca dengan harakat apa? Hamzah wasalnya dibaca dengan harakat apa, ukti Fatimah? Udah diulang? Hamzah Iya. wasalnya dibaca dengan harokat kasroh. Ustazah. Dengan harakat kasroh. Nah. Oke. Yang pada dasarnya kalau isim itu semuanya kan tadi sudah kita jelaskan di fathah ya. Tapi ada isim-isim tertentu yang bisa dibaca secara kasroh. Nah, Kasroh. termasuk 7 isim yang telah dijawab oleh ukti Fatimah. Masya Allah. Mumtaz alaiki. Masya Allah. Barakallahu fik ya ukti. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dipastikan ya, yang tadi permasalahannya adalah kamera belum aktif. Jadi kepada sahabat Daurah Tahsin semua aktifkan terlebih dahulu kameranya, lalu bisa langsung jawab kalau sudah muncul namanya di atas. Begitu ya. Jadi silahkan diaktifkan dulu baru raise hand. Kalau yang tidak aktif mungkin akan kami alihkan kepada teman yang sudah mengaktifkan kamera. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah. Pertanyaan kedua, masih ada kesempatan. Satu lagi ini. Sekali lagi silahkan aktifkan terlebih dahulu kameranya. Kalau enggak tidak bisa terpilih ya. Baik, silahkan Ustazah. Baik. Pertanyaan berikutnya, kita boleh buka slide lagi Ukti? Slide lagi ya. Oke. Dalam slide ini para akhwat boleh melihat ya. Di ayat terakhir tadi yang kita jelaskan, kita inginkan ada satu akhwat yang kemudian menjelaskan ulang jenis-jenis alif yang ada atau hamzah yang ada di ini dia. Nah, di layar silahkan yang paling cepat untuk menjelaskan dan membaca dari setiap hamzah wasol yang ada, hamzah wasolnya aja. Mungkin hitungan ketiga dulu ya. Sudah, maaf. Siapa ya? 1, 2, 3. Ada Kak Ruwita ya dari, ya sudah aktif ya kameranya. Kak Ruwita Pangkalan Kerinci. Silahkan Kak. Ya Allah. Yang hamzah wasol. Langsung dibaca katanya Ma. Alladzi mumtaz. Yang hamzah wasol. Kemudian yang al-ard. Al-ard mumtaz, Masya Allah. Kemudian as-sama. As-sama, Masya Allah. Di bawahnya sama. Minas sama. Ayo, Alhamdulillah. Al-akhir. Kemudian minas samarat. Masya Allah. Mumtazah, Masya Allah. Mumtazah. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin sudah ini ya. Sudah tercapai semua. Tadi ada yang bertanya, insya Allah, dan sudah ditanya oleh Ustazah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kepada sahabat Daurah Tahsin semua, jangan sampai meninggalkan pembelajaran kita dulu, jangan meninggalkan ruangan kelas ya. Anggap saja ini kita sama-sama berada di kelas walaupun via online seperti itu. Kembali lagi diingatkan tadi bahwasannya di akhir nanti pembelajaran akan ada pembagian door prize seperti itu ya, yang akan berkesempatan apa untuk mendapatkan voucher gratis, voucher belajar gratis dari Ma'had senilai berapa? 599.000, yang mana juga di daurah kemarin di sesi 1, 2 sudah terbagi juga beserta door prize lainnya. Nah, pendaftaran tahsin di angkatan ke-16 juga sudah dibuka. Silahkan sahabat Daurah Tahsin semua mendaftarkan dirinya lalu atau sebarkan kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang terdekatnya atau kepada siapapun agar kebaikan itu juga bisa kita rasakan bersama. Karena sekali dia mungkin memperbaiki bacaan Qur'annya disebabkan karena informasi dari kita, insya Allah juga pahalanya akan bersama kita juga gitu ya. Voucher belajarnya untuk offline ya Pak? Oh, online bisa juga. Oh, online bisa juga. Jadi mungkin yang berada di luar kota juga mungkin bisa mendapatkan ya. Tapi sekali lagi niat kita tadi belajar di sini sama-sama diperbaiki bukan untuk mengejar voucher belajarnya insya Allah. Tapi memang untuk mendapatkan ilmu. Baik, diingatkan kembali tanggal 17 kita ada daurah bersama Ustadz Abu Ya'la, penulis kitab Tajwid Asy-Syafi'i.
Jadi silahkan nanti ikut kembali ketika pendaftarannya sudah dibuka untuk sama-sama menggali ilmu langsung dari penulis bukunya langsung begitu. Nah, baik mungkin itu saja ya. Kita langsung masuk ke voucher, pembagian vouchernya. Siap-siap, mungkin banyak berdoa mungkin di hari Jumat yang berkah. Siapa tahu rezeki dari salah satu sahabat Daurah Tahsin yang sudah sangat mengazamkan yang kuat tapi belum punya kesempatan untuk bisa belajar di ma'had ya. Baik, sudah siap-siap, banyak-banyak berdoa mungkin. Sudah. Ya, 1, 2, 3. Masya Allah, kepada Kak Nisa. Ada Kak Nisa, silahkan raise hand mungkin. Kak Nisa, apakah ada di sini? Nisa. Halo? Ada? Mungkin kita hitung dalam waktu 5 detik. Apakah orangnya berada di sini? 1, ada? Oh, Khairun Nisa. Nomor WhatsApp-nya belakangnya benar 1058. Benar? Itu nomor. Oh benar, Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Kak Khairun Nisa. Mikrofon, iya tidak bisa ya, mikrofonnya dimatiin ya. Alhamdulillah, nanti silakan konfirmasi ulang lagi ke admin mungkin ya. Baik, mungkin alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah juga sudah dibuka kemarin ya daurah kita sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Yang mana kemarin sesi pertama tentang apa? Pengantar ilmu tajwid, makhraj dan sifatul huruf yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Muhammad Idris MA. Lalu di sesi kedua tentang mengenal istilah idgham dari segi kesempurnaan dan sebabnya oleh Ustadz Muhammad Nur LCMA. Dan hari ini yang khusus akhwat kita belajar bersama Ustazah Oki Mutiaratu LCMA dengan judulnya kesempurnaan harakat hamzah wasal dan hamzah qata. Berarti dengan itu berakhirlah mungkin daurah Tahsin batch 2. Mari sama-sama doakan semoga nanti ke depannya juga kita akan terus mengadakan daurah-daurah di setiap sesi atau di setiap angkatannya begitu. Terima kasih juga kepada para sahabat daurah Tahsin yang telah menginfakkan hartanya mungkin ya. Semoga apa-apa yang diinfakkan di jalan Allah akan kembali kebaikan kepada kita. Semoga Allah pahamkan kita yang sudah berijtihad dengan mengorbankan waktu, dengan mengorbankan hartanya di jalan Allah, semoga Allah pahamkan kepada agamanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini mungkin saya selaku moderator menutup daurah kita batch 2. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat daurah Tahsin yang telah istiqomah mungkin selama 2 hari ini atau yang pada hari ini saja mengikuti daurah kita. Terima kasih atas supportnya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di daurah selanjutnya. Mungkin kita tutup sama-sama ya dengan doa dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi Islam sejak tahun 2005 bawah supervisi Yayasan Muslim Asia dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Medan yang telah melahirkan ribuan dai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan program 1. Bahasa Arab dan studi Islam, belajar maharat Arabiah melalui qiraah, muhadatsah, kitabah dan istima' bersama para pengajar alumni perguruan tinggi Timur Tengah dan negara Arab dengan metode yang mudah dan menyenangkan. 2. Program integrasi S1 Ma'had dan Fai Umsu,
Program pendidikan ini untuk melahirkan kader dakwah muda terbaik. Pada program ini, mahasiswa akan mengikuti perkuliahan pada program Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Abu Ubaidah, sekaligus beasiswa perkuliahan pada Fakultas Agama Islam UMSU. 3. Program Tahsin Tilawatil Quran, belajar langsung cara membaca Al-Quran yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dibimbing langsung oleh ustaz dan ustazah yang memiliki sanad qiraah Al-Quran sampai ke Rasulullah SAW. 4. Tahfidz Al-Quran, program beasiswa karantina menghafal Al-Quran 1 tahun dengan target hafalan 30 juz yang dibimbing secara intensif oleh para musyrif yang berkualitas menggunakan metode yang mudah dan menyenangkan. 5. Kursus intensif bahasa Arab. Program ini dapat diikuti oleh siapapun yang ingin bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab serta memahami tata bahasa Arab dan